Pernah nggak sih lo, orang yang lu sayang meninggal, kemudian lu hancur berantakan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lu harus nonton video ini. Woi, apa kabar? Jadi kita masuk segmen baru nih di YouTube-nya Papa Bots. Di sini kita mau ngomongin hal-hal lebih santai. Gua nggak pakai prompter sekarang, cuma pakai nih buku catatan kecil dari buku dari anak gua nih. Kita mau ngomongin hal-hal yang lebih deket aja buat lu dan gue. Lu udah lihat ya tadi intronya. Jadi kenapa sih meninggal dan kenapa sih itu efeknya gede banget? Well, dulu waktu bokap gue meninggal, gue udah kerja, gue lagi dinas di luar negeri, kemudian bokap gue meninggal, gue hancur berantakan. Itu membuat hidup gue kayak berubah. Biasanya gue tuh optimis, semangat. Semenjak bokap gue meninggal itu, apalagi ya gue nggak ada ya ketika beliau mengembuskan nafas terakhir, walaupun gue bisa pulang kemudian untuk nguburin beliau, tapi setelah itu gue hancur berantakan, gue nggak bisa ngapa-ngapain emotionally ya. Nah, kenapa sih meninggal itu menjadi hal yang sangat besar dan luar biasa efeknya buat kita? Karena meninggal itu bukan hanya jasad ya, bukan hanya jasad yang mati, namun ada sosok, ada psikis yang hilang. Maksudnya gini, misalkan lu yang orang yang lu sayang, bokap lu, orang tua lu misalkan, atau siapapun yang lu sayang, presence-nya dia itu kan pasti lu tunggu-tunggu, pasti lu tahu dia bijaknya kayak gimana, dia baiknya kayak gimana. Ketika orang tersebut meninggal, hilang, presence-nya pun hilang. Dia nggak lagi ada. Kebijaksanaan yang lu tunggu udah nggak ada, presence-nya dia yang hangat nggak ada, kebaikan dia yang hangat udah nggak ada. Jadi ketika meninggal, tidak hanya tubuh yang hilang, tapi juga psikis. Sehingga itu yang menyebabkan dampak yang sangat besar buat emosional lo. Nah, tapi kan kita tahu bahwa meninggal itu udah pasti, mungkin adalah satu-satunya yang pasti di dunia ini gitu. Lu nggak tahu kapan lu nikah atau lu kerja di mana, tapi yang pasti ketika lu hidup lu pasti bakal meninggal. Kita udah tahu kepastian bahwa kita akan meninggal pun itu nggak membuat kita siap. Sehingga ketika apalagi orang yang kita sayang itu meninggal, pergi dari kita, tentu saja kita nggak siap. Tentu saja kita pasti akan hancur secara emosional. Oke. Ketika itu terjadi, nah, emosional yang hancur itu, yang kena sebenarnya adalah ego lu. Oke, gue jelasin ya. Gini. Kayak waktu bokap gue meninggal, gue nggak percaya. Kenapa bokap gue bisa meninggal? Karena gue tahu beliau itu jarang sakit, nggak pernah ke dokter bahkan. Suddenly beliau meninggal gitu. Kaget kan gue nggak percaya. Ketidakpercayaan lu itu, ketika lu tahu bahwa oh kok bisa meninggal orang yang lu sayang, orang yang deket sama lu, ketidakpercayaan lu itu adalah ego lu. Itu adalah ego yang kok bisa meninggal ya, kemarin dia baik-baik aja, dia sehat-sehat aja, gak pernah ada masalah, kenapa meninggal, what happened, itu lu gak bisa terima. Ketika lu suppress itu semua, menahan itu semua, itu akan membuat masuk lebih dalam, bahkan masuk ke dalam emosional lu, sehingga seringkali ketika orang yang begitu merindukan orang yang udah meninggal, kebayang sampai ke alam mimpi, sampai kebawa ke alam mimpi. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa emosional lu kena, bahwa lu masih belum bisa menerima
orang yang meninggal itu. Tapi itu hal yang baik. Carl Jung itu pernah bilang bahwa unconsciousness is wiser than the ego. Ketidaksadaran lo, jadi maksudnya alam bawah sadar lo, itu lebih bijaksana daripada ego lo. Tadi ego lo kan gak bisa nerima kan, kenapa aku bisa meninggal? Padahal beliau baik-baik aja, sehat-sehat aja. Tapi alam bawah sadar lu itu lebih bijak ketika lu bisa muncul dalam mimpi, karena begitu lu kangen ya, rindunya ya. Tapi ya tadi, kalau itu sampai terjadi, berarti ya tadi emosional lu kena. Lu tuh belum bisa melepas yang meninggalkan lu dengan sebaik-baiknya. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, emosional lu akan makin hancur. Emosional yang hancur itu akan berpengaruh pada fisik, psikis. Lu bisa jadi sakit, kerjaan lu bisa berantakan, bahkan keluarga yang lu bangun bisa ikut berantakan. Lu gak mau kan itu terjadi kan? Jadi, oke, gue sambil lihat catatan ya. Gimana caranya biar lu bisa sembuh? Sembuh is not the right word actually. Karena gak ada namanya orang meninggal terus oke, ada yang bilang oke, ini udah takdir, oke, atau semua akan baik-baik aja. No. Lu harus pahami bahwa semua gak baik-baik aja. Lu harus menerima itu bahwa oke, orang yang lu sayang meninggal, lu jadi gak baik-baik aja. Lu harus menerima itu. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah lu harus bisa berduka atau grieving dengan benar, dengan utuh. Ketika lu udah menerima bahwa oke, ini semua nggak baik-baik aja, lu jangan jangan perasaan lu itu jangan lu udahlah nanti juga akan berlalu. No, lu harus hadapin, lu harus berduka dengan benar. Kalau lu mau nangis, lu nangis, tapi ya jangan destruktif ya, jangan lu ngamuk atau seperti apa. Lu tumpahkan. Lu kalau mau curhat, lu curhat. Atau kalau lu nggak bisa ya lu nulis. Atau apapun. Lu bikin obituary atau mengenang masa-masa indah lu dengan orang yang lu sayang tersebut. Intinya adalah lu harus bisa benar-benar berduka yang seutuhnya. Dengan jalannya waktu, lu akan sadar bahwa oke, orang yang gua sayang udah gak ada, udah gak bisa ditemuin sama sekali. Gua gak bisa lagi nemuin kebijaksanaannya, presence-nya, kasih sayangnya. Tapi lu tahu bahwa lu udah menerima keadaan itu, and you walk with it, you live with it, continue your living with it, and I know you can do it. Oke? Jadi pendek aja untuk episode yang sekarang. Nextnya kita akan menggali lebih dalam topik-topik yang lain yang dekat hubungannya dalam kehidupan lu dan gue. Oke? Komen di bawah kalau ada pengalaman tadi lu ditinggalkan oleh orang yang lu sayang, kemudian gimana, respon lu gimana, terus sekarang gimana. Kalau misalkan video ini baik menurut lu, give me a like maybe, or subscribe. Okay, I'll see you in the next video. Bye bye.